Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya, apakah orang-orang yang bekerja di yayasan atau lembaga anak yatim itu termasuk memakan harta anak yatim, karena mungkin kan hasil gaji atau itunya diambil dari donatur yang menyumbangkan donasinya gitu. Kemudian jika sistemnya itu misalnya kita dapat satu donatur, misal nyumbangnya 1 juta, kita dapat 100.000 misal gitu. Nah itu bagaimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengurusi anak yatim istimewa. Kalau Anda benar dalam mengurusi anak yatim, apalagi menjamin kehidupan anak yatim, ana wa kafil yatimi kahata ini, aku bersama yang mengurusi anak yatim seperti ini. Ini Nabi, ini kita. Di surga maksudnya dekat dengan baginda Nabi. Tapi hati-hati, kejahatan tersembunyi di balik pelayanan kepada anak yatim. Karena yatim bisa saja menjadi satu umpan dahsyat untuk menarik rezeki yang banyak. Semua orang terenyuh kalau dibilang anak yatim. Biarpun enggak sholat, dengar anak yatim, karena dia merasa anaknya bisa saja yatim seketika, maka dia akan berderma. Maka ini kalau ngurusi anak yatim enggak betul takut kepada Allah, penjahat ini, terselubung ini, hati-hati. Enggak punya ilmunya ngurusi anak yatim, pengen masuk surga neraka terdalam, apalagi terbetik di hatinya adalah niat untuk cari kekayaan di balik anak yatim. Anak yatim hanya dijadikan alat promo. Gua yatim, cana yatim sini. Tetap makannya kerupuk, dianya ayam paha kambing. Bajunya gonta-ganti, mobil gonta-ganti, pengkhianat dia itu. Anak yatim hati-hati, jangan main-main dengan anak yatim. Jangan zalim kepada anak yatim, hamba Allah, anakmu bisa diyatimkan esok hari, hati-hati. Sayangilah mereka anak yatim. Sayangilah anak yatim. Baik, gimana cara? Kalau ngurusi anak yatim, yang ngurusi anak yatim hendaknya Anda harus kurang kaya. Anda cukup, harus Anda cukup pertama. Kalau tidak cukup, hati-hati, jangan urusan dengan anak yatim, nanti ya makan. Jahat anak yatim itu tidak harus orang lain, ya bisa saja ibunya sendiri, hati-hati. Alangkah banyak ibunya, harta yatim tidak segera diberesi, pakai dagang, habislah anak yatim, nyungsep. Wah ini ibu jahat banget. Hati-hati. Nah, yang ngurusi anak yatim hendaknya Anda orang yang cukup. Sehingga Anda tidak perlu mengambil sedikit pun dari sumbangan orang untuk anak yatim. Dengar ini. Kalau tidak, jangan urusan anak yatim. Kalau mungkin Anda seorang ustadz yang punya bakat ngaji, ngajari mereka, dan saya bisa ngayomi, lalu Anda harus ngurusi anak yatim, maka pemangkana ghaniyan falyastafif. Kalau kamu punya duit, jangan ngambil. Kalau fakiran, falyakul bil ma'ruf. Al-Quran mengajari, kalau kamu ngurusi anak yatim, kemudian kok kamu fakir, kamu boleh makan bersama mereka bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Ulama menjelaskan, ya layaknya. Kalau kamu pengen makan, ya sama kayak makannya anak yatim. Anak yatim pakai kerupuk, Anda pakai paha ayam, ngaco. Jadi kalau ikut mengambil, ya sewajarnya. Bagaimana tidak? Termasuk mungkin hak gaji sah. Tapi yang ngatur gaji, haji normal dong. Bukan mentang-mentang direkturnya Anda, perusahaan yayasan Anda langsung gajinya 15 juta, 20 juta, saya enak ngaco nih. Ya ujratul mithli. Gaji layaknya seberapa gaji umumnya. UMR kayak gitu bahasanya, bahasa kerennya, begitu dah. Jadi umumnya berapa gajinya untuk Anda? Jangan mentang-mentang dia, saya punya yayasan yatim piatu, saya direkturnya. Gajinya diatur sendiri dia, ngaco tuh. Zalim, hati-hati. Urusan anak yatim. Jadi bisa diambilkan dari harta bantuan untuk yatim sesuai dengan gaji normalnya dia. Kalau sudah mengambil gaji normal, jangan ikut makan lagi. Kalau ikut makan lagi, dihitung juga. Pokoknya dia jangan berbuat zalim deh.
Itu pun dalam keadaan dia fakir. Kemudian ulama pun membahas, kalau tiba-tiba nanti kaya bagaimana? Sebagian mengatakan, ya sudah yang lalu biar berlalu. Sebagian mengatakan, kau hitung yang sudah kau makan, kau ganti. Ini perkataan ulama, jangan main urusan anak yatim. Ada ilmunya. Jangan mengurus anak yatim. Suatu ketika ini kejadian betul ini. Wah, ini saya lumayan merah. Saya anak yatim di sebuah tempat. Subhanallah, yang ingatkan ibu-ibu yang bertanya, Buya, apakah boleh bantuan untuk anak yatim untuk nyewa drum band, nyewa dekor? Wah, yang saya duduk ini. Langsung, tidak boleh, haram. Anak yatim nggak doyan, nggak mau makan drum band, nggak mau makan dekor, minta duitnya. Wah, serem gitu. Terus gimana? Ganti, pengurus ganti semuanya. Terus gimana? Harus ganti. Enak aja. Kalau Anda ingin nyumbang untuk dekor, langsung untuk dekor, jangan untuk anak yatim. Ini anak yatim lebih bisa untuk sekolahnya, untuk beli beras, pakai dekor. Drum band, mana anak yatim makan drum band? Hah? Gimana kumpul? Tapi sebenarnya sambil ketawa itu akhirnya kumpulan, setelah kumpul dibawa langsung dibayari semuanya. Semua patungan harus. Kalau enggak haram dosa. Jangan enak-enak aja bikin duitnya anak yatim buat dekor. Kecuali dari awal siapa bantu dekor untuk kerayaan anak yatim, untuk nyambut anak yatim. Kemudian lebih dari itu, ini nasihat untuk semuanya. Hei, yang ngurusi anak yatim jangan diyatim-yatimkan. Cuecer, ini dulu bapaknya tabrakan, ini anaknya ini, saya ketemu di rumah sakit. Waduh, ini kurang ajar banget ini. Membuka luka lama yang sudah ditutup, dibongkar lagi hanya untuk cari duit. Kalau perlu disembunyikan kalau mereka yatim di antara anak-anak yang berayah dan beribu. Jangan diyatim-yatimkan. Nabi Muhammad ketemu ayah yatim mengatakan, aku ada, apakah kau tidak senang kalau aku jadi ayahmu? Gitu loh ya. Yatim kan, yatim piatu. Masya Allah, dia sudah nggak ingat kisahnya. Dan akhirnya merasa kayak terendahkan, yatim piatu. Sian banget, ya Allah, astagfirullah. Ini nasihat untuk semuanya. Kalau Anda ngurusi anak yatim, upayakan jangan diyatimkan, bahkan sembunyikan dia di antara orang-orang yang sempurna dengan bapak ibunya. Dia terawat, terhormat, dia tidak merasa yatim. Apalagi kisah orang tuanya kadang-kadang, Masya Allah. Anda nggak boleh diceritakan, macam-macam. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberi kafalah kepada anak yatim, agar kita bisa bersanding dengan baginda Nabi, dan Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada anak yatim. Dan semoga panjang umur semuanya. Anak-anak yatim mendengar suara ini, semoga Allah memberikan pada Anda segala kebaikan. Ada sedikit ya mitos, anak yatim bandel-bandel. Saya tambah, anak yatim bandel-bandel. Seolah-olah begitu. Dan memang kelihatannya benar, padahal bukan begitu. Kalau ada anak yatim bandel-bandel, yang salah Anda. Gimana tidak bandel, ibunya itu sibuk cari uang, nggak bisa sempat ngerawat anaknya, dan Anda yang banyak duit cuek. Itu Anda yang salah. Pahami mana ini, jangan salahin anak yatim. Gimana bisa didik anak? Oh, anaknya ditinggal, dia cari duit, anaknya gak sempat dididik. Bapaknya nggak ada. Anaknya bandel sana sini, ya itu. Ayo peduli dengan anak yatim. Kalaupun Anda pengen nanti, kalau Anda rindu untuk merawat anak, saya carikan anak yatim. Dan Anda bisa rawat dia sampai jadi ulama, nggak ketahuan kalau itu anak yatim. Di Al-Bajah ada anak yatim, tapi nggak ada. Anak yatim di Al-Bajah, saya bapaknya. Jangan kita nggak pengen lihat anak yatim, karena sedih kita. Semoga Allah mengangkat derajat semuanya. Menjauhkan kita dari kezaliman kepada siapapun. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.